Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat ya. Amin. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bunda Tri akan menyampaikan materi pembelajaran tematik tema 1 subtema 2 tentang indera pendengaran. Teman-teman simak ya. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui medium. Ada medium padat, cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Bunyi pantul memperkeras bunyi asli. Terjadi apabila jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan. Bunyi pantul akan memperkuat bunyi aslinya. Misalnya, suara seorang guru lebih nyaring di dalam kelas daripada di halaman sekolah. Yang kedua, gema. Gema adalah pemantulan bunyi yang diterima oleh pendengar beberapa saat setelah bunyi asli dan terjadi jika dinding pemantul saling berjauhan. Bunyi pantul ini memerlukan waktu untuk bolak-balik. Jeda waktu diterimanya gema sebanding dengan jarak dibagi dengan kecepatan suara. Suara gema sebenarnya adalah bunyi pantul yang baru sampai di telinga. Gema terjadi jika berteriak di dalam gua atau tebing yang tinggi. Yang ketiga, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dikirim. Jadi, bunyi pantul tersebut hanya terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli. Gaung juga dapat diartikan sebagai gema yang terjadi dengan jarak di bawah pantulan minimum, yaitu berjarak sekitar 16,2 meter dari sumber suara. Contoh gaung adalah sangat mudah, yaitu saat kita berada di tempat yang sempit atau ruangan sempit, kemudian mengeluarkan suara, maka suara yang kita keluarkan tidak terdengar jelas karena terganggu bunyi pantul suara tersebut. Bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda demikian disebut dengan peredam bunyi. Contohnya karpet, kertas, kain spons, dan wol. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Daun telinga. Daun telinga berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Lubang telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Liang telinga. Liang telinga berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga adalah telinga bagian luar. Gendang telinga. Gendang telinga berfungsi menerima rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. 3 tulang pendengaran, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Saluran Eustachius. Saluran Eustachius berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Gendang telinga, 3 tulang pendengaran, dan saluran Eustachius adalah telinga bagian tengah. Saluran setengah lingkaran, tingkap bundar, tingkap jorong, dan koklea atau rumah siput berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea adalah telinga bagian dalam.
Berikut adalah proses mendengar. Teman-teman simak ya. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai vesikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Gangguan atau penyakit pada telinga. 1. Tuli atau tidak dapat mendengar, yaitu ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi atau suara. Hal ini dikarenakan adanya kerusakan pada gendang telinga dan syaraf pendengaran. Yang kedua, bisul atau luka di dalam telinga. Yang ketiga, otomikosis, yaitu infeksi saluran pernapasan bagian luar oleh jamur. Yang keempat, otosklerosis, yaitu kelainan pada tulang-tulang pendengaran. Dan yang kelima, keluar cairan berbau busuk. Hal ini biasanya disebabkan karena adanya radang pada telinga bagian dalam. Cara menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, membersihkan telinga dengan benda yang lembut. Yang kedua, menghindari suara keras dan bising. Yang ketiga, jika mengalami keluhan, segera mengecek ke dokter. Demikian materi yang telah Bunda Tri sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Selanjutnya, tugas teman-teman adalah silakan teman-teman kerjakan buku paket tematik 1 halaman 79 dan halaman 80. Selamat mengerjakan teman-teman. Tetap semangat ya. Dan Bunda akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.